pandang itu kita akan bisa lihat keadaan Megapura. Ayo Kanda. Di suatu tempat yang sunyi namun penuh aura magis, Prabu Angling Dharma bersama sang patih setia, Batik Madrim, tengah menyaksikan kejadian luar biasa lewat permukaan air telaga yang tenang. Air itu bukan sembarang air, melainkan media gaib yang dapat memantulkan kejadian-kejadian yang terjadi di tempat jauh, seolah menjadi jendela waktu. Mereka melihat seekor naga mengamuk hebat, mengacaukan negeri yang terhampar di tepian telaga suci itu. Wajah sang Prabu pun berubah serius, dan tanpa berkata-kata, ia langsung menggunakan kekuatan telepatinya, bukan dengan telepon atau perangkat modern, melainkan dengan suara hati yang nyaris tak terdengar, menghubungi seorang sosok penting dalam kehidupannya. Tak lama, dari balik kabut yang membumbung di atas air telaga, muncullah sesosok naga perkasa. Namun siapa sangka, naga itu ternyata adalah sahabat lama sang Prabu sendiri. Dengan suara berat namun bersahabat, naga itu berkata agar Angling Dharma naik ke punggungnya. Namun sang Prabu tidak langsung menyetujui. Ia menoleh kepada Batik Madrim dan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan patihku?" Naga itu menjawab dengan nada bijak, "Tempat di punggungku hanya cukup untuk satu orang, tak lebih, seperti ojek online, bukan kendaraan rombongan." Mendengar hal itu, Batik Madrim pun memahami dan tak merasa tersinggung. Ia tahu, ada hal besar yang harus segera diselesaikan. Maka dengan hati tulus, ia pun kembali ke Malwapati, sementara Prabu Angling Dharma melesat bersama sang naga menuju negeri yang sedang dilanda kekacauan, negeri Megapura. Dewi Puspasari. Ya. Dewi Puspasari. Resi Bertala. Sang Prabu Angling Dharma sahabatku. Ada apa Sang Resi? Kenapa ada di sini? Sesambatmu ku dengar Sang Prabu. Sesambat? Iya. Sang Prabu ingin ke Megapura? Iya Sang Resi. Saya yang akan mengantar Sang Prabu. Tapi Sang Resi tengah berada di serambi penantian Nirwana. Apa mungkin? Tak ada yang tidak mungkin kalau dewa yang menghendaki. Kehendak dewa? Sebelum saya masuk Nirwana, dewa memberi tugas saya untuk mengantar Sang Prabu ke Megapura. Menurut dewa, Sang Prabulah yang bisa menyadarkan Nagagini istri saya dari nafsu dendamnya. Mari Sang Prabu, kita harus segera berangkat. Tapi bagaimana dengan Kanda Batik Madrim? Maaf Sang Patih, Sang Prabu harus berangkat sendiri tanpa didampingi oleh siapapun juga. Ya. Tapi jangan khawatir, saya akan mengantar Sang Prabu kembali ke Malwapati. Baik. Baik, Resi. Saya akan langsung ke Malwapati. Mari Sang Prabu.
telah merambah ke halaman dan sudah bisa dipastikan mereka akan segera masuk ke Setinggil. Aku sudah di sini nih, Ungu. Sesampainya di Megapura, kekacauan sejenak mereda oleh kehadiran mereka. Sang naga pun mengajukan tuntutan mengejutkan kepada sang ratu negeri Megapura agar istri dari Prabu Angling Darma diserahkan kepadanya. Tentu saja pihak istana menolak mentah-mentah. Menyerahkan istri sang Prabu adalah sama dengan menyerahkan kehormatan negeri. Di tengah kebingungan dan ketegangan itu, muncullah sosok Dewi Sekarwangi, istri Prabu Angling Darma sendiri, yang dengan gagah berani menantang para pengacau. Pertarungan kata-kata terjadi, saling balas sindiran dan peringatan, hingga adu bacot itu memuncak dan tak bisa dielakkan lagi, pertarungan pun dimulai. Yang mengejutkan, muncul sosok lain yang wajah dan wujudnya mirip sekali dengan Sekarwangi. Kekacauan pun bertambah. Siapakah di antara mereka yang asli? Ratu Megapura dan para pengawal kerajaan pun dibuat bingung. Namun, Sekarwangi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu siapa sosok yang menyamar itu. Ia adalah suaminya sendiri, Angling Darma, yang menyusup dengan wujud Sekarwangi untuk mengungkap kebenaran. Dewi Nagagini akan mengobrak-abrik Megapura. Tapi aku harus melindungi keselamatanmu nih, Dewi. Tapi ini kehendak dewa. Saya harus keluar dan menantang mereka. Ingin menangkapku, Dewi Nagagini? Ayo, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Kurang ajar. Dewi Sekarwangi, benarkah yang kulihat tadi? Tidak, nih Ratu. Nih Dewi, Nih Ratu pasti kaget melihat saya nekat keluar dan menantang Dewi Nagagini. iya tentu saja. Tapi nanti dulu. Siapa yang keluar tadi yang menantang Nagagini? Sekarwangi tidak mungkin seterampil dan sekuat itu. Dia pasti Empu Masyur. Tidak kusangka istri Angling Darma sehebat ini. Kamu bukan Dewi Sekarwangi. Lalu, siapa aku kalau bukan Sekarwangi yang ingin kalian tangkap? Kamu Empu Masyurah. Sementara itu, naga yang tadi berubah menjadi perempuan cantik nan memikat. Ratu Megapura, yang tak terkecoh oleh kecantikannya, menuduh bahwa ia bukanlah Dewi Ayu Sekarwangi, melainkan Empu Mahasyura. Dengan murka, sang naga mengembalikan dirinya ke wujud aslinya, seekor naga perkasa, lalu menuntut untuk tahu siapa sosok yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Ternyata benar, itu adalah Angling Darma sendiri, yang mengungkap identitasnya dan mencoba menenangkan sang naga dengan kata-kata bijak. Namun sayangnya, sang naga telah terjerumus terlalu jauh dalam amarah. Pertarungan pun tak terhindarkan. Meski Angling Darma mencoba menahan diri, akhirnya ia terpaksa menggunakan pedang saktinya.
Dengan satu tusukan yang dalam ke perut naga tersebut, pertarungan pun berakhir. Namun dalam hati, Prabu Angling Darma menyesal, karena ia tak ingin menggunakan kekerasan, apalagi kepada sahabat lama yang kini telah berubah menjadi musuh. Tapi sebelum ajal menjemput, muncullah naga sahabat Angling Darma yang selama ini diam-diam mengamati. Ia mengucap terima kasih, karena itu semua adalah bagian dari rencana untuk membawa sang naga ke alam nirwana dengan cara yang damai. Lalu berdoa untukmu Ni Dewi. Dan berharap agar Ni Dewi bertobat. Ni Dewi sudah tua. Sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Sudah cukup. Jangan banyak omong kamu. Naga Pertala. Iya, suami naga gini. Bopo, Iya, lebih baik kita tunda dulu meringkus mereka. kenapa? Aku khawatir Nyi Dewi Nagagini akan kembali berpihak pada suaminya. Eh, Lalu dia akan bersekutu dengan Angling Darma. kita bisa celaka. Ayo, kita tinggalkan. Keris Pulang Geni. Aku harus lebih dahulu membunuhmu, Angling Darma. Jangan. 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 Tidak, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Minggir. Tidak. Aku tidak sanggup. Kenapa kamu lakukan ini, Sang Prabu? Kenapa harus pakai keris Pulang Geni? Kenapa, Sang Prabu? Kenapa? Aku yang menggerakkan tangan Sang Prabu nih. Aku pula lah yang menikamkan Pulang Geni ke perutmu nih. Aku yang melakukan, suamimu. Kenapa? Kematian demi kebaikanmu nih. Demi kebaikan. Iya, karena kematian berarti akhir dari petualangan jiwamu yang penuh dendam itu. Ayo nih, lepaskan jasadmu. Jalani kehidupanmu selanjutnya. Ayo nih, tinggalkan jasadmu. Terima kasih Sang Prabu. Terima kasih. Ayo nih. Benarkah? Ini akhir dari perjalananku, Angling Darma. Akhir dari petualangan dan dendamku. Ni Dewi. Benarkah? Selamat jalan Ni Dewi. Niungu, perintahkan anak buahmu untuk mengurus jenazah Dewi Nagagini dengan baik. Baik, Ni Ratu. Dengan gugurnya sang naga, negeri Megapura pun kembali damai. Prabu Angling Darma kemudian menghadap Ratu Puspa,
memohon agar istrinya, Dewi Sekarwangi, dapat dititipkan sementara waktu di bawah perlindungan Istana Megapura. Ratu menyetujui dengan senang hati, dan perpisahan sementara antara suami istri itu pun penuh haru. Mereka berpelukan, saling melepas rindu yang tertahan begitu lama, meski hanya sejenak. Sebagai seorang istri, wajar jika Sekarwangi merindukan kehadiran suaminya, namun mereka berdua tahu bahwa tugas belum selesai. Prabu Angling Darma pun pergi, melanjutkan misinya, sementara sang istri tinggal di Megapura, aman di bawah penjagaan Ratu Puspa. Itulah jalan satu-satunya. Ni Dewi, itulah jalan yang terbaik, Ni Dewi. Terima kasih, Ni Ratu. Hati saya sangat tentram. Atas keikhlasan hati Ni Ratu melindungi Dinda Sekarwangi di sini. Iya. Selamat tinggal, Dinda. Selamat tinggal. Selamat jalan, Kanda. Saya mohon pamit, Ni Ratu. Silahkan. Restuku bersamamu. Terima kasih, Ni Ratu. Dinda, jaga dirimu baik-baik. Namun, jauh di langit yang benderang dan agung, muncul ancaman baru. Beberapa makhluk menyerupai Denawa, raksasa yang menyeramkan, mengintai sesuatu yang istimewa, seorang bayi suci yang dipercaya memiliki takdir besar. Mereka menunggu di jalur perjalanan, mengadang dan memaksa untuk membawa sang bayi. Sang ibu bayi, dengan keberanian luar biasa, memilih melawan daripada menyerahkan buah hatinya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Tiba-tiba, muncullah sesosok orang tua misterius yang membantu sang ibu. Siapakah mereka? Apa yang sebenarnya terjadi pada bayi tersebut? Dan mengapa para Denawa mengincarnya? Tonton kelanjutan kisah epik ini di channel kami. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Cerita belum selesai, dan petualangan masih terus berlanjut. Aku memintanya baik-baik orang tua. Tapi kalau kamu menolaknya, terpaksa aku gunakan kekerasan. Hei, bayi ini tidak akan kami serahkan pada siluman hitam seperti kalian. Kurang ajar, rebut bayi itu.